Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berjumpa lagi di channel Colovers untuk membahas tokoh-tokoh yang ada pada serial-serial Kopingho ini. Pada sebelumnya kita sudah membahas topik tentang urutan-urutan bagaimana cara membaca yang baik dan benar pada episode-episode serial Bukek Xiansu dan Pedang Kayu Harum. Baiklah, sebelum kita mulai memasuki topik tokoh-tokoh protagonis maupun antagonis yang ada di episode Bukek Xiansu pada serial Bukek Xiansu. Sebelum masuk itu adalah ada baiknya kita doakan untuk sang maestro kita, almarhum Bapak Asmaraman Sukowati Kopingho, yang hasil karyanya masih bisa kita nikmati sampai dengan saat ini. Untuk itu marilah kita berdoa untuknya, semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak. Berdoa dimulai. Amin. Baik, kita akan mulai dari episode Bukek Xiansu. Kita akan membedah tokoh-tokohnya, siapa saja dan bagaimana kiprahnya serta asal-usul dari tokoh tersebut. Baiklah, kita akan ulas sedikit tentang episode Bukek Xiansu dari serial Bukek Xiansu. Bukek Xiansu adalah episode pertama yang membuka serial laga fiksi karya besar dari pengarang serial silat Indonesia, Bapak almarhum Asmaraman Sukowati Kopingho. Judul cerita ini adalah sebuah nama julukan dari karakter protagonis yang bernama Kwa Sin Leong. Ia dikisahkan pada masa kecilnya disebut anak ajaib atau Sintong karena dalam usianya yang amat muda telah memiliki kepandaian dalam mengobati berbagai macam penyakit. Dalam mengobati tersebut kebiasaannya adalah menjemur diri di sinar matahari pagi dan di bawah terangnya bulan purnama untuk menguatkan tulang dan membersihkan darahnya sehingga menarik minat kaum datuk persilatan untuk mengangkatnya menjadi murid. Perebutan atas diri bocah ajaib yang bernama Kwa Sin Leong, anak tunggal dari keluarga Kwa di kota Kunleng, akhirnya dimenangkan oleh Han Tiong, seorang sakti keturunan raja yang bertempat di sebuah tempat yang mendekati Dongeng di Laut Utara yang dikenal di kalangan Keng Ou itu dengan nama Pulau Es. Kwa Sin Leong menjadi pewaris Pulau Es setelah kerajaan yang dipimpin oleh Han Tiong musnah disapu banjir besar. Mungkin kalau zaman sekarang itu bisa saja disebut tsunami, tapi walau alam bisawab kita tidak bisa menerjemahkannya. Nah, karena kemampuan silat dan filsafat yang tak terukur oleh nalar, dia kemudian dijuluki Bukek Xiansu dan dilegendakan sebagai manusia setengah dewa. Dia pun punya kebiasaan menurunkan satu jenis ilmu silat setiap awal musim semi tanpa membedakan siapapun yang beruntung mendapatkan petunjuknya. Kemudian secara resmi Bukek Xiansu hanya mempunyai 3 murid, yaitu Kwi Seng, Kam Busong, dan Kam Han Ki.
Tokoh lainnya yang beruntung mendapatkan petunjuk darinya meski tidak secara langsung adalah juga seperti Maya dan Ku Xiao Bui. Tokoh legenda ini terakhir kali muncul di dunia Keng Ou pada episode Istana Pulau Es. Baiklah, itu sekilas tentang cerita dari episode Bukek Xiansu. Maka marilah kita bedah satu persatu siapa tokoh-tokoh yang sangat utama dalam episode ini. Baik, dalam pembagian tokoh-tokoh tersebut kita bagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kita bahas dulu masalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis yang pertama adalah Kwa Sin Leong yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita narasikan pada pembukaan tadi, atau disebut sebagai atau alias Bukek Xiansu. Dia adalah anak tunggal dari keluarga Kwa di kota Kunleng, yang mana orang tuanya adalah penjual obat di kotanya. Dinamakan Sin Leong oleh orang tuanya karena saat dilahirkan sang ibu melihat naga di langit. Tragedi yang membuat Sin Leong harus lari ke Jenghoasan atau Gunung Seribu Bunga dikarenakan dia menyaksikan pembantaian kedua orang tuanya oleh perampok. Serta yang sangat menyakitkan hatinya lagi adalah bagaimana penduduk kota Kunleng tersebut pun membunuhi para perampok di depan matanya. Dengan kekejaman semacam itu, Sin Leong merasa tidak tega dan akhirnya dia lari ke Jenghoasan. Nah, demikianlah asal usul dari Kwa Sin Leong, anak ajaib yang menjadi cikal bakal dari Bukek Xiansu. Oke, jadi tokoh utamanya adalah Kwa Sin Leong atau disebut Sin Leong, bocah ajaib. Kemudian yang tokoh yang kedua adalah Han Tiong. Han Tiong adalah seorang penguasa atau pangeran di Pulau Es yang saat dia membawa Kwa Sin Leong dan De Quatlin ke istana Pulau Es dan mereka diangkat menjadi muridnya. Sebagai seorang pangeran di Pulau Es, Han Tiong telah mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan. Dan saat Raja Pulau Es wafat, maka diangkatlah Han Tiong menggantikannya. Pengangkatan ini cukup banyak kontroversi dikarenakan istri dari Han Tiong adalah dari keluarga biasa. Keberadaan De Quatlin di istana Pulau Es membuat raja tersebut tergoda dan akhirnya menikahinya. Dengan demikian, yang menjadi permaisuri raja adalah De Quatlin. Itu tokoh kedua dari episode Bukek Xiansu. Tokoh yang ketiga adalah Liu Bui. Liu Bui adalah istri dari Han Tiong yang status sosialnya hanya masyarakat biasa, anak dari seorang nelayan di Pulau Es tersebut. Hancurnya hubungan dengan suaminya setelah Han Tiong menikah lagi dengan De Quatlin, tragedi selalu datang silih berganti menimpa Liu Bui. Mulai dari kurangnya perhatian sang suami sampai fitnah-fitnah yang menerpa Liu Bui, yang mana memang sudah tidak disukai dari awal oleh keluarga kerajaan tersebut. Ditambah lagi dengan fitnah keji yang dilontarkan De Quatlin atas perselingkuhannya Liu Bui tersebut. Dan pada puncaknya
Liu Bui meninggalkan pulau es, entah pergi kemana, tiada satu orang pun yang tahu keberadaannya. Baik, itu adalah tokoh yang ketiga. Kemudian tokoh protagonis yang keempat adalah Han Swat Hong. Han Swat Hong adalah anak perempuan hasil buah perkawinan antara Han Tiong dan Liu Bui. Dengan kehadiran The Kwa Sin Leong dan The Quat Lin ke Pulau Es bukan suatu masalah untuk seorang anak kecil yang bernama Han Swat Hong tersebut. Malah Kwa Sin Leong diangkat menjadi kakak perguruan dengan Han Swat Hong atas bimbingan dari ayahanda yaitu Han Tiong. Tragedi itu pun akhirnya dirasakan juga oleh Han Swat Hong saat dia sudah menjadi remaja. Sehingga saat itu Liu Bui minggat. Pada akhirnya dia tersesat di pulau neraka yang penghuninya sangat aneh dan banyak binatang berbisa di sana. Saat malapetaka hebat disebut tsunami terjadi dengan mengamuknya lautan yang mengakibatkan musnahnya istana Pulau Es tanpa meninggalkan seorang pun yang ada di sana. Sampai juga tragedi asmara dengan Kwa Sin Leong yang saat terjadi musnahnya istana Pulau Es, mereka sedang berada di tengah lautan dalam kondisi bingung dan dilema atas perjodohannya. Itu tokoh-tokoh utama dalam tokoh protagonis pada episode Bu Kexiansu. Nah, setelah itu kita masuki pada tokoh-tokoh utama untuk antagonis dari serial Bu Kexiansu ini. Baik, yang pertama adalah The Quat Lin. The Quat Lin adalah murid perguruan Hoa San Pai yang tersisa. Semua kakak perguruannya ditumpas habis oleh Pat Jiu Kai Ong saat mereka akan memperebutkan Sin Leong atau Sintong, bocah ajaib di Jeng Hoa San Gunung Seribu Bunga. Akhirnya The Quat Lin diperkosa berhari-hari di depan mayat kakak perguruannya, yang akhirnya The Quat Lin menjadi terganggu jiwanya, yang pada akhirnya Han Tiong dan Kwa Sin Leong menemukan di pinggir jalan dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengan inisiatif dari Han Tiong, maka diajaklah The Quat Lin ke istana Pulau Es. Cerita ini terjadi setelah Han Tiong memenangkan perebutan Sin Leong dengan para datuk-datuk yang memperebutkan Sin Leong untuk dijadikan sebagai murid. Kemudian tokoh antagonis yang kedua adalah Kiamo Chai Li. Kiamo Chai Li adalah seorang wanita yang sudah cukup umur tapi masih berpenampilan yang menawan dengan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan bentuk atau lekuk tubuh yang indah. Sebuah payung adalah senjata ampuh dari Kiamo Chai Li, serta rambut yang panjang menjadi andalan dari senjatanya. Kiamo Chai Li adalah pimpinan dari perguruan yang berlokasi di Rawabangkai. Kenapa disebut Rawabangkai? Karena jalan menuju istana Kiamo Chai Li sangatlah berbahaya, sehingga manusia yang mendengarkan nama Rawabangkai merinding jika mendengarnya, sehingga manusia maupun binatang yang melintas di rawa tersebut
banyak yang mati sampai membusuk dimakan lumpur rawa tersebut. Maka rawa tersebut dinamakan sebagai nama Rawa Bangkai yang menjadi pusat perburuan dari Kyamo Chaili. Nah, kemudian selain kesaktiannya, Kyamo Chaili dia juga termasuk wanita yang haus akan kedudukan dan kehormatan, sehingga dia bergabung dengan The Quadlin serta bersekutu dengan pemberontak untuk menggulingkan kaisar. Baik, itu adalah tokoh yang kedua dari antagonis. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Han Buong. Han Buong adalah anak dari The Quadlin, tetapi bukan hasil dari pernikahan dengan Han Tiong, melainkan hasil dari hubungan saat diperkosa oleh Pat Jiu Kai Ong, raja pengemis berlengan 8 yang sudah diceritakan sebelumnya. Han Buong dibawa meninggalkan pulau oleh ibunya The Quadlin serta membawa buku pusaka Pulau Es. Han Buong sangat disayang oleh The Quadlin sehingga berambisi untuk menjadikannya Han Buong menjadi petinggi ataupun pangeran pada suatu kerajaan ataupun suatu istana. Nah, kemudian tokoh keempat adalah tokoh seorang pengemis yang dijuluki adalah raja pengemis berlengan 8, yaitu Pat Jiu Kai Ong. Nah, Pat Jiu Kai Ong ini mempunyai perkumpulan pengemis yang menempati bangunan seperti rumah-rumah pejabat dan dijaga ketat oleh anak buahnya yang banyak. Ilmu Pat Jiu Kai Ong cukup hebat, walaupun pada akhirnya dia pun harus tewas di depan mata anaknya sendiri, yaitu Han Buong. Pat Jiu Kai Ong sebelum ditumpas habis oleh The Quadlin, dia membisikkan di telinga Pat Jiu Kai Ong bahwasanya yang menyaksikan kematian ini adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Han Buong. Maka menitiklah air mata dari Pat Jiu Kai Ong karena dia tidak sempat mengutarakan bahwasanya sebenarnya dia adalah ayah kandung dari Han Buong. Itu cerita tragisnya, sehingga yang ikut membunuh pun anaknya sendiri. Kemudian setelah dibantai habis The Quadlin atas balas dendam perlakuan yang kejam terhadapnya. Itulah tokoh-tokoh utama dari episode Bukek Xiansu. Banyak sekali peran-peran figuran di sini, ya, termasuk nanti putri dari Pulau Neraka, kemudian tokoh-tokoh Pulau Neraka, sampai nanti di Hoa Sanpai, kemudian sampai di daratan besar pun banyak tokoh-tokoh yang cukup menggigit. Nah, tempat-tempatnya itu dalam episode Bukek Xiansu ini yang utama adalah 3. Satu yaitu Zheng Hoa San, yaitu Gunung Seribu Bunga. Sang maestro betul-betul mengulas bagaimana indahnya Zheng Hoa San tersebut secara detail sehingga kita bisa terbawa, bisa terbang, bisa sampai hadir di lokasi tersebut. Yang kedua adalah lokasi Pulau Es. Nah, lokasi Pulau Es ini adalah sebuah lokasi yang sangat rahasia, yang sampai saat cerita beberapa episode belum ada yang bisa sampai ke sana. Selain nanti ada cerita selanjutnya, yaitu di serial Sumahan atau
Pendekar super sakti. Nah, Pulau Es ini menggambarkan sebuah istana yang ada di Pulau Es dan dipimpin oleh seorang raja, dan kebetulan saat Kua Sin-leong datang ke pulau itu, dia masih statusnya adalah seorang pangeran atau seorang anak raja. Nah, di situ kemudian diceritakan pada babak-babak berikutnya bahwasannya pulau tersebut habis disapu oleh sungai. Yang ketiga adalah Pulau Neraka. Nah, Pulau Neraka ini sebenarnya ditemukan oleh Han Swatong, putri dari Han Tiong, anak dari Liu Bi, atau adik perguruan dari Kwan Si Leong. Nah, Pulau Neraka ini dihuni oleh orang-orang aneh, yaitu orang-orang yang telah dihukum oleh pengadilan di Istana Pulau Es serta mendapat hukuman dibuang ke pulau tersebut. Maka penghuni dari pulau-pulau es ini cukup aneh-aneh dan sangat mengerikan, dengan kondisi alam dari Pulau Neraka ini yang sangat menakutkan. Demikianlah Pulau Neraka sebagai tempat pembuangan dari para pesakitan ataupun para narapidana yang dibuang dari Istana Pulau Es. Baik, dengan ini maka berakhirlah topik daripada tokoh-tokoh protagonis maupun antagonis dari episode Bukit Xianzhou. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada berikutnya kita akan membahas tokoh-tokoh protagonis maupun antagonis dari kelanjutan episode Bukit Xianzhou, yaitu Su Lingmas. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap tebar kebaikan sesama umat manusia serta alam seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. 山上哪有路，路难行嘞。